Assalamualaikum anak-anak ibu kelas 7. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Amin. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai peta. Sudah pernah lihat peta? Apa itu peta? Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama adalah pengertian peta, kemudian fungsi peta, syarat peta yang baik, dan jenis-jenis peta. Sudah siap? Oke, siapkan buku kalian, pulpen kalian. Jangan lupa untuk mencatat hal-hal yang penting ya. Semangat! Permukaan bumi terdiri atas berbagai macam objek yang jenis, ukuran, dan bentuknya beragam. Jika kalian melihat permukaan bumi, maka kalian harus terbang di atas permukaan bumi atau naik ke atas menara, gedung, atau gunung untuk melihat semua itu. Nah, akan tetapi kita bisa melihat semua itu dari peta. Karena di dalam peta nanti kita bisa mengetahui objek-objek apa saja yang terdapat di permukaan bumi. Maka dari itu kita harus mengetahui apa itu pengertian peta. Nah, peta merupakan gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Jadi kita bisa melihat permukaan bumi dalam bidang datar seperti kertas atau buku atau tembok dinding seperti itu, yang mana gambaran tersebut itu mirip dengan gambaran aslinya, hanya saja diperkecil menggunakan skala. Peta memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, yaitu menunjukkan posisi atau lokasi relatif di muka bumi. Peta akan memberikan informasi letak suatu tempat dengan tanpa membuat kita harus pergi ke tempat tersebut. Letak suatu tempat ini ditunjukkan oleh letak lintang dan letak bujur pada peta. Kemudian yang kedua adalah menggambarkan ukuran luas dan bentuk fenomena fisik dan sosial budaya. Dengan peta, maka kita akan mengetahui luas suatu tempat. Kita dapat menghitung luas tersebut dengan mengukur luas pada peta, kemudian dikonversikan dengan menggunakan skala peta tersebut. Di samping itu, kita juga dapat mengetahui bentuk fenomena fisik suatu tempat. Fenomena fisik ini dapat berupa dataran tinggi, laut, sungai, dataran rendah, danau, rawa, dan sebagainya yang dapat dilihat dari simbol-simbol yang terdapat pada peta tersebut. Kemudian fungsi yang ketiga adalah menentukan arah, jarak, serta sebaran fenomena di muka bumi. Ketika kita akan pergi ke suatu tempat atau daerah, maka kita harus menentukan arah dan jarak tersebut melalui orientasi serta panjang daerah tersebut pada peta. Supaya apa? Supaya kita mempersiapkan halnya lebih mudah seperti itu. Nah, fenomena di permukaan bumi juga dapat diketahui pada peta melalui kondisi-kondisi khusus yang terdapat pada peta tersebut. Misalnya, kita bisa mengetahui sebaran flora, fauna dengan berdasarkan letak lintang yang membedakan iklim pada wilayah di permukaan bumi. Kemudian fungsi yang keempat adalah menunjukkan gerakan dan kecenderungan pola keruangan di muka bumi. Perubahan penggunaan lahan di suatu tempat pada wilayah tertentu dapat menjadi dasar kecenderungan pola keruangan suatu wilayah. Misalnya, kecenderungan peningkatan pemukiman di DIY terjadi di wilayah utara. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pemetaan yang menunjukkan semakin meningkatnya pemukiman yang mendekati lereng Gunung Merapi. Seperti itu. Paham? Peta yang baik adalah peta yang dapat dibaca dan dimengerti dengan mudah oleh penggunanya.
Untuk itu, supaya peta mudah dimengerti, peta harus memenuhi beberapa persyaratan dalam pembuatannya. Yang pertama, peta harus sama bentuk atau konform, yaitu peta yang tergambar meskipun kecil harus sebangun dengan keadaan sebenarnya. Kemudian yang kedua, peta harus sama jarak atau equidistant, yaitu perbandingan jarak pada peta harus sama dengan jarak sebenarnya. Yang ketiga, peta harus sama luas atau ekuivalen, yaitu perbandingan luas daerah pada peta harus sama atau sesuai dengan luas sebenarnya di lapangan. Yang keempat, peta memiliki petunjuk arah yang benar sehingga memudahkan pengguna dalam memanfaatkannya. Yang kelima, informasi yang tergambar pada peta tidak membingungkan pengguna peta. Dan yang terakhir, penyajian data-data pada peta harus benar, rapi, lengkap, dan teliti. Jenis-jenis peta dikelompokkan menjadi dua, yaitu menurut skala dan menurut isi peta. Berdasarkan skalanya, jenis peta terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah peta kadaster, yaitu peta yang memiliki skala 1:100 sampai 1:5000. Kemudian yang kedua adalah peta skala besar, yaitu peta yang berskala 1:50.000 sampai 1:250.000. Di mana pada peta skala besar ini dibagi menjadi dua, yaitu peta detail dan peta ikhtisar. Peta detail itu memiliki skala 1:50.000, sedangkan peta ikhtisar yaitu peta dengan skala 1:250.000. Kemudian peta yang ketiga yaitu peta skala sedang, yaitu peta berskala 1:250.000 sampai 1:500.000. Jenis yang keempat adalah peta skala kecil, yaitu peta yang berskala 1:500.000 sampai dengan 1:1 juta. Dan yang terakhir adalah peta geografi, yaitu peta yang berskala 1:1 juta atau lebih. Jenis peta menurut isinya terbagi menjadi dua macam, yaitu peta umum dan peta khusus. Di mana untuk peta umum itu meliputi 3 jenis peta. Yang pertama adalah peta topografis, yaitu peta umum berskala besar. Kemudian yang kedua adalah peta chorografis, yaitu peta umum dengan skala sedang. Dan yang terakhir adalah peta dunia, yang mana merupakan peta umum berskala kecil. Peta khusus merupakan peta yang menggambarkan ketampakan khusus atau memiliki tema khusus tertentu. Contohnya, yang pertama ada peta administratif, yaitu menunjukkan batas-batas administratif suatu wilayah. Yang kedua ada peta pariwisata, yaitu menggambarkan objek-objek wisata serta fasilitas kepariwisataan. Kemudian ada peta transportasi yang menggambarkan jaringan jalan lalu lintas transportasi. Lalu ada peta vegetasi, yaitu peta yang menggambarkan persebaran jenis-jenis vegetasi di suatu daerah atau wilayah. Yang kelima adalah peta iklim, yaitu peta yang menggambarkan kondisi unsur-unsur dan tipe iklim suatu wilayah. Kemudian yang keenam adalah peta tambang, yaitu peta yang menggambarkan lokasi tempat-tempat pertambangan dan persebaran deposit atau bahan-bahan
tambang. Sebenarnya untuk peta khusus atau peta tematik ada macam-macam jenis. 6 ini hanya contoh yang Ibu sampaikan. Kalian bisa menemukan jenis-jenis peta tematik lainnya. Kemudian, untuk membaca suatu peta, maka kita harus mengetahui komponen-komponen yang terdapat di dalam peta. Karena apa? Dengan adanya komponen-komponen itu, maka kita tidak akan salah dalam membaca dan mengartikan peta. Berikut ada beberapa komponen-komponen pada peta. Tidak semuanya, tapi pasti kalian akan melihat beberapa contoh gambar di sini terdapat dalam peta. Nah, untuk anak-anak Ibu kelas 7, Ibu ada tugas nih buat kalian. Tugasnya yaitu, silahkan kalian membuat mind mapping mengenai komponen-komponen yang terdapat pada peta. Untuk mind mapping dibuat pada kertas A3. Kemudian, buatlah mind mapping dengan sekreatif mungkin dan jangan lupa dikasih warna ya. Karena apa? Karena mind mapping yang kalian bikin nantinya akan kalian gunakan untuk belajar kalian sendiri. Jadi, dibuat serapi mungkin, sedetail mungkin. Nggak harus detail, tapi kalian memahami apa yang kalian tuliskan di dalam mind mapping tersebut. Paham? Jika ada pertanyaan, silahkan kalian menghubungi Bu Win ya, oke? Semangat buat kalian, dikerjakan dengan baik. Nanti kalau kalian sudah kembali ke pondok, jangan lupa dibawa ya. Semangat! Oh iya, untuk hasil mind mapping, jangan lupa kalian foto ya. Nanti fotonya tersebut di-upload di e-learning kelas kalian masing-masing pada menu penilaian KI 4. Jangan sampai lupa di penilaian KI 4, oke? Semangat! Mungkin cukup sekian dulu pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf apabila ada banyak salah dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fighting!